Rahila, kita mulai sekarang. Sekarang sudah ada suaranya? Sudah ya? Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Alfi Basyari selaku materi pada malam hari ini. Saya izin membuka sesi kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi washabihi dawi nafsi jatina amma ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sesi kajian pada malam hari ini. Selawat serta salam teruntuk baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kepada umatnya. Dan semoga kita semua yang ada di sini akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai sesi kajian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, di sini nama saya Rahila, yang akan memandu sesi kajian kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan teman-teman yang ada di sini ya. Untuk itu, sebelumnya, saya ingin membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu yang kedua ada tilawah Al-Quran, yang ketiga ada pemutaran video seremonial, lalu yang keempat penyampaian materi oleh Ustadz Alfi Basyari tentunya, narasumber kita pada malam hari ini, lalu selanjutnya dilanjut oleh sesi tanya-jawab, lalu dilanjut dokumentasi, doa penutup, dan yang terakhir akan ada penutupan. Baik, untuk itu, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu tilawah Al-Quran, yang akan disampaikan oleh adik Sirvan Roziela. Ini adiknya sudah online ya, bersama ibunda tercintanya. Nah, adik ini merupakan dari Yayasan Ar-Rahmah Anissa Pekanbaru. Masya Allah, jauh-jauh dari Pekanbaru. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa adik ini nih, adik Cirvan ini masih berumur 10 tahun. Jadi sekarang masih di kelas 2 SD. Tapi insya Allah nanti kita dengarkan bersama qiraah dari adik Cirvan ya. Untuk itu langsung saja saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Adik Cirvan dan semoga lantunan ayat Al-Quran yang sudah dibacakan tadi bisa menambah keberkahan untuk sesi kajian kita pada malam hari ini. Baik, kita memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu ada pemutaran video seremonial. Kepada operator, kami persilahkan.
Oke, stand by, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, hari ini kita masih bisa bersama, dan komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah akhirnya sampai di usia 5 tahun. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Di dalamnya ada begitu banyak cerita yang mungkin tidak semua orang tahu. Ada air mata yang sering jatuh, ada lelah yang pernah singgah, ada tawa, ada ragu yang sempat datang, bahkan ada detik-detik di mana kita merasa ingin menyerah, tapi justru dari semua itu kita belajar arti kebersamaan, ketulusan, dan kesungguhan. Bagi saya, perjalanan ini ibarat sebuah madrasah kehidupan. Kita bukan hanya belajar berbicara, tapi belajar mendengar. Bukan hanya belajar memberi, tapi juga belajar menerima. Kita belajar sabar, belajar memahami perbedaan, belajar menguatkan ketika yang lain lemah, dan yang paling penting, kita belajar bagaimana tetap istiqomah di jalan Allah meski banyak ujian yang menghadang. Saya sangat bangga dengan perjalanan ini. Bangga bukan karena kita hebat, tapi karena kita berusaha untuk tetap berjalan bersama dalam ikatan ukhuwah yang Allah satukan. Karena pada akhirnya yang membuat kita bertahan bukan sekedar program, bukan sekedar kegiatan, tapi rasa saling memiliki dan saling mendukung di jalan dakwah ini. Dan teruntuk Sobat Karamel Sahabat Fisabilillah, 5 tahun ini jangan pernah kita anggap puncak. Justru ini adalah awal dari perjalanan panjang yang masih menanti. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dicapai. Mari kita jaga terus niat kita. Mari kita luruskan tujuan. Mari kita kuatkan kembali komitmen. Semoga komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah ini terus menjadi wadah yang membawa banyak manfaat, menebarkan kebaikan, dan menjadi salah satu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin
yakin selama kita ikhlas, selama kita bersama, selama kita menjadikan Allah sebagai tujuan, maka perjalanan ini akan selalu diberkahi, dan setiap langkah yang kita tapakkan, setiap usaha yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisinya. Mari kita jadikan 5 tahun ini sebagai bahan renungan betapa Allah telah menjaga, betapa Allah telah menuntun, betapa Allah begitu sayang pada kita semua. Semoga kedepannya Allah kuatkan lagi langkah-langkah kita, dan semoga kita tetap dipertemukan dalam kebaikan dan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri hari ini dengan hati yang lapang sambil menatap esok dengan semangat yang baru. Semoga setiap doa yang kita panjatkan, setiap kebaikan yang kita tanamkan, dan setiap langkah yang kita tempuh selalu Allah ridhoi. Untuk semua sahabat Karamel yang telah membersamai, terima kasih atas cinta, doa, dan kebersamaannya yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tanpa kalian, Karamel sahabat fisabilillah bukanlah apa-apa. Kalianlah ruh dari komunitas ini, dan kalianlah alasan mengapa langkah ini tetap ada hingga detik ini. Cukup sekian, semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bermula dari sebuah niat kecil untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, lalu tumbuh menjadi komunitas besar yang bernama Sahabat Fisabilillah. Pada tahun 2020, Sahabat Fisabilillah lahir. Dari sebuah lingkaran kecil, lahir cita-cita besar memantaskan diri untuk bersamanya. Dari waktu ke waktu, kegiatan semakin berkembang. Ada kajian harian, infak Jumat, one day one quotes, dan one day one ayat, nobar Islami, hingga santunan. Semua menjadi bukti nyata cinta kepada Allah dan sesama. Setiap langkah, setiap pertemuan meninggalkan jejak yang indah. Kebersamaan menjadi kekuatan dan ukhuwah menjadi pengikat hati. Hingga akhirnya tibalah milad kelima, sebuah perjalanan penuh doa, usaha, dan pengorbanan. Bukti bahwa niat yang tulus selalu Allah kuatkan. Semoga sahabat fisabilillah terus istiqomah menjadi cahaya bagi umat dan menebar manfaat hingga akhir hayat. Ya Habibi ya Muhammad. Kami mengucapkan selamat milad kelima sahabat fisabilillah. Semoga semakin dekat, semakin kuat, dan selalu bersama di jalan Allah. Kita berikan reaksi sebanyak-banyaknya untuk video yang sudah kita tayangkan barusan. Oke, lagi, boleh dong yang banyak. Oke, tadi di videonya sudah sangat jelas ya, dijelaskan bagaimana terkait perjalanan komunitas ini dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. Semoga selanjutnya masih bisa memberikan manfaat ya tentunya, dan bisa lebih luas lagi menebarkan kebaikan-kebaikannya. Tadi juga dijelaskan bagaimana kekompakan antara tim di komunitas ini, Masya Allah sekali. Oke, terima kasih reaksinya. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu. Tentunya kita akan ada penyampaian materi oleh Ustadz Muhammad Alfi, ya Ustadz ya, Alfi Basyari.
Nah, Al Ustadz Muhammad Afi Basyari ini merupakan lulusan internasional teman-teman. Jadi insya Allah nanti kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari beliau. Dan tentunya tema kita pada malam hari ini adalah Al-Quran bukan hanya sebatas perjalanan tapi juga nafas kehidupan. Nah nanti apa sih maksudnya nanti akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Afi Basyari. Untuk itu kepada Ustadz Afi Basyari kami persilahkan. Terima kasih pada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama setelah syukur dan juga salawat, saya ingin terlebih dahulu secara personal mengucapkan apresiasi dan juga selamat kepada komunitas sahabat fisabilillah ini yang ternyata sudah masuk ke 5 tahun begitu ya. 5 tahun ini usia yang cukup panjang untuk majelis ilmu. Apalagi saya tidak tahu bagaimana di lapangan begitu ya. Tapi sifatnya online, kemudian mungkin ada grup-grup tertentu begitu ya. Sudah 5 tahun ini berarti umur yang panjang begitu. Ya, maka luar biasa sekali tadi kepada yang sudah kita ditampilkan pengurus-pengurusnya begitu. Kemudian juga para penyongsong idenya dan juga yang sudah mempertahankan sampai titik ini perlu sekali untuk kita apresiasi begitu. Ya, dan juga semoga ini menjadi amal jariah bukan hanya bagi para membernya saja, tapi juga bagi para siapapun yang pernah mengisi di sini selama 5 tahun, dan juga kepada orang-orang yang terlibat semuanya di sini, ya, karena bagaimanapun ini nanti akan menjadi saksi begitu ya di hari kiamat tentang kita dalam menuntut ilmu. Begitu. Ya, kita akan langsung mulai saja. Ini Al-Quran sebagai nafas jiwa. Saya akan memulai dengan dengan sebuah pertanyaan yang pernah saya tanyakan kepada guru. Nama beliau Dr. Yusuf saat itu. Beliau orang Mesir, beliau alim ulama. Saat itu sedang bulan Ramadan atau masuk menjelang bulan Ramadan saat itu. Kemudian saya punya pertanyaan saat itu tentang, karena bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Ya, tapi sedangkan target orang itu berbeda-beda ketika bulan Ramadan begitu. Dan juga efek Al-Quran terhadap yang membacanya itu juga beda-beda. Saat itu saya bertanya kepada beliau, karena yang saya tahu sejak dulu, Ramadan sebagai syahrul Quran, biasanya kalau di Indonesia begitu ya, atau saya tidak tahu di negara lain seperti apa. Ketika saya pesantren dulu misalnya, bulan Ramadan itu kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin begitu. Ada yang targetnya 1 kali hatam, berarti per hari 1 juz. Ada yang 2 kali hatam, berarti per harinya 2 juz begitu. Nah, sedangkan pertanyaan saya saat itu, saya berpikirnya begini. Kalau misalnya memang hatam Quran itu adalah target di saat bulan Ramadan, bagaimana dengan orang-orang yang berada di pondok tahfidz Al-Quran? Karena sangat susah sekali bagi orang yang sedang dalam proses menghafalkan Al-Quran untuk menambah hafalan, menjaga hafalannya, dan di saat yang sama juga menghatamkan Al-Quran itu membutuhkan energi yang ekstra. Kemudian ada juga orang lain yang cara berinteraksi dengan Al-Qurannya adalah dengan cara bertadabur begitu. Bertadabur itu berarti dia membaca Al-Quran dan terjemahannya pelan-pelan, kemudian dia berpikir di situ. Bahkan dia berpikir tentang bagaimana Al-Quran bisa mengubah hidupnya, atau apa yang salah dengan hidupnya ketika dia membaca Al-Quran begitu. Pertanyaan saya saat itu kepada dosennya adalah, di bulan Ramadan ini, Ramadan sebagai syahrul Quran ataupun bulan diturunkannya Al-Quran, manakah yang paling afdol untuk dilakukan? Karena Ramadan ini 2 bulan lagi ya, sekitar 2 bulanan lagi.
mana yang paling afdol untuk dilakukan? Apakah membaca Quran sebanyak-banyaknya, menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya, atau yang kedua, bagi penghafal Al-Quran itu mengulangi dan juga menambah hafalannya, atau yang ketiga, bagi orang yang bertadabur begitu ya kan, dia membaca Al-Quran pelan-pelan sekali beserta dengan terjemahannya, tapi dia karena membacanya pelan-pelan begitu ya, otomatis secara kuantitas jumlah ayat yang ditamatkannya ketika bulan Ramadan itu bisa jadi sangat-sangat sedikit begitu. Kemudian jawaban beliau itu sangat simpel sekali. Ya, dan ini adalah jawaban yang bagi saya menyadarkan tentang mengevaluasi tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Ya, yang itu juga adalah sebenarnya topik hari ini. Jawaban beliau adalah lakukanlah ataupun pilihlah yang manapun, terserah, selama itu bisa mendekatkan diri kamu dengan Allah, katanya. Jawabannya simpel. Jadi keafdolan itu bagi beliau ternyata bukan atau tidak datang dari kuantitas atau dari sebanyak ayat mana, sebanyak apa ayat yang kita baca ketika bulan Ramadan, atau sebanyak apa ayat yang kita bisa hafalkan begitu ya kan. Tapi beliau justru langsung ke dalam intinya ya kan, dan itu juga kadang-kadang yang menjadi kesalahan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu lakukanlah apa yang membuat kita merasa dekat dengan Allah begitu. Kalau misalnya kita dengan bertilawah, membaca, menghatamkan Al-Quran kita merasa dekat, maka jangan dilakukan. Kalau kita dengan menghafalkan Al-Quran kita merasa dekat, tapi tidak dengan bertilawah saja misalnya, karena kita punya target, karena kita sudah nyaman dengan proses menghafalkan Al-Quran, maka ya teruskanlah itu, meskipun itu ketika bulan Ramadan begitu. Atau kalau misalnya kita di sini biasanya ada orang-orang akademisi begitu ya, orang-orang yang memang mahasiswa atau akademisi yang lebih suka untuk menggunakan logikanya untuk berpikir, bagi mereka dekat dengan Allah itu bisa dilakukan ataupun dicapai melalui tadabur yang pelan-pelan begitu. Membaca suatu ayat kemudian direfleksikan, dimuhasabahkan begitu. Ya. Dan disinilah kenapa kita harus mengevaluasi hubungan kita dengan Al-Quran begitu. Kita memiliki hubungan dengan banyak hal di kehidupan kita ya. Kita hidup dengan keluarga kita hidup dengan teman-teman kita hidup juga dengan karyawan, dengan atasan kita, dengan bawahan kita hidup juga dengan handphone, sosial media begitu. Nah, kemudian yang kita ingin lakukan sekarang adalah berada di manakah Al-Quran, ya kan? Atau posisi Al-Quran itu paling mirip di dalam kehidupan kita itu dengan apa begitu? Apakah Al-Quran itu mirip dengan cara kita berinteraksi dengan handphone kita, yang mana handphone kita itu seakan-akan tidak bisa dilepas dari tangan begitu ya kan? Dan ketika contoh handphone itu ketinggalan saat kita sekolah atau saat kita kerja, kita merasakan anxiety begitu. Kita merasakan rasa risau begitu. Apakah Al-Quran memiliki kedudukan yang sama dengan handphone kita atau tidak? Ya. Apakah Al-Quran, contoh karena kita merantau, apakah Al-Quran memiliki kedudukan yang sama dengan keluarga yang di kampung halaman begitu? Kita tidak setiap hari mengunjungi ataupun menelepon mereka, tapi kita pasti menelepon mereka ketika sedang kepikiran ataupun ketika sedang merasa rindu begitu. Apakah Al-Quran itu memiliki analogi yang sama seperti itu? Ya. Nah, dari situ baru kita bisa melihat mengevaluasi kedekatan kita dengan Al-Quran. Analogi yang manakah yang paling tepat dengan antara Al-Quran dengan kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, karena banyak sekali yang membaca Al-Quran, membaca saja begitu ya kan, tapi sayang sekali mereka tidak membaca artinya begitu. Ya. Karena begini, meskipun sebenarnya Al-Quran itu dibacanya saja tanpa pemahaman itu sudah dapat pahala begitu ya. Al-Quran dibaca tanpa pemahaman itu sudah dapat pahala, tapi kita sebagai manusia yang berakal, apalagi dengan akses kepada Al-Quran terjemahan sekarang di mana-mana, sangat mubazir sekali kalau kita membaca Al-Quran hanya sebatas dengan tilawah saja ya kan. Dalam artian apa? Dalam artian kita tidak ingin mengulik Al-Quran lebih jauh, kita tidak ingin mengulik terjemahannya ataupun
mendengarkan tafsir-tafsiran dan juga ceramah-ceramah tentang kajian-kajian Al-Quran di YouTube atau dimanapun itu, kemudian kita merasa cukup dengan membaca Al-Quran saja. Ya, kenapa? Karena pahala-pahala yang kita dapatkan dari bertilawah Al-Quran itu tercatat oleh malaikat. Tapi bagaimana Al-Quran bisa mengubah hidup kita, itu membutuhkan proses berpikir yang lebih advance lagi, yang lebih maju lagi, yang lebih jauh lagi. Ya. Salah satu ayat favorit saya adalah Qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa. Ini adalah ayat favorit saya. Katakanlah kepada orang-orang beriman bahwasanya Al-Quran itu adalah huda, yang pertama adalah petunjuk, dan yang kedua adalah shifa, dan yang kedua adalah obat, begitu. Ini tidak diartikan bahwasanya Al-Quran itu bisa mengobati penyakit kanker atau penyakit parah seperti itu, tidak. Ya kan, yang dikatakan di sini adalah apa? Adalah kalau kita ingin menggunakan akal pikiran kita, kita akan bisa menganggap Al-Quran sebagai apa? Sebagai huda, yang pertama, petunjuk dalam kehidupan. Yang kedua adalah syifa ataupun penyembuh bagi hati kita, begitu. Menyembuhkan luka hati itu sangat sulit sekali dan jauh lebih menantang daripada menyembuhkan luka-luka fisik, begitu. Mengidentifikasinya susah. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita butuh berikhtiar dengan bantuan psikolog misalnya untuk mengetahui berasal dari manakah penyakit hati kita. Kadang-kadang kita membutuhkan ceramah dari orang-orang yang soleh untuk menentukan di manakah asalnya penyakit hati kita, begitu. Ya. Kadang-kadang kita juga tidak tahu kemana harus meminta bantuan untuk mengidentifikasi penyakit hati kita. Beda dengan penyakit fisik, penyakit seperti batuk dan sebagainya, kita tahu. Kita bisa ke dokter, kita bisa melalui proses pengobatan tradisional, tibun nabawi lah, begitu. Kita tahu harus pergi kemana. Tapi penyakit hati tidak seperti itu. Dan kadang-kadang kita telat untuk mengidentifikasinya. Dan sebagian orang, nauzubillah, dan semoga itu bukan kita, mereka tahu itu salah, tahu ada yang salah dengan hati mereka, tapi mereka menyangkal itu, dan mereka tidak sempat untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya, kenapa? Karena keburu maut menjemput, begitu. Dan itu banyak sekali ya yang terjadi seperti itu. Meninggal dalam keadaan yang seburuk-buruknya. Padahal mereka tahu bahwasanya itu adalah keadaan yang salah. Ya. Maka apakah ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kita sebagai umat manusia? Ayat yang pertama diturunkan itu adalah Iqra. Kata pertama Iqra, bacalah, gitu. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, ayat bacalah itu. Jadi ceritanya saat itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyendiri di Gua Hira, gitu. Kemudian datanglah sebuah sosok yang tidak dikenal, ya. Kemudian dikatakanlah kepada Nabi saat itu, Iqra, bacalah, begitu. Kemudian Nabi berkata apa? Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian dipeluklah Nabi itu, ya kan, sangat erat sekali oleh malaikat tersebut sampai hampir tidak bisa bernafas, begitu. Kemudian dilepaskan, kemudian dikatakan lagi Iqra, bacalah. Kemudian Nabi sama jawabannya, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian dipeluk lagi sampai hampir tidak bisa nafas. Kemudian dilepaskan lagi, kemudian Iqra, kemudian seperti itu, ya kan, sampai kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 seperti yang kita tahu, begitu. Kenapa ayat Iqra, bacalah, diturunkan, begitu ya, kepada seorang nabi, seorang figur yang dia itu tidak bisa membaca, gitu. Ya. Apakah kewajiban Iqra itu hanyalah untuk umatnya tapi tidak untuk nabinya? Ya, bukankah kalau seperti itu kan, Iqra itu berarti buat umat Islam, tapi bukan buat nabinya. Kenapa? Karena nabi tidak bisa membaca. Kalau seperti itu, berarti nabi bukan contoh yang baik, begitu. Ya. Kenapa Iqra itu, ayat bacalah, diturunkan kepada seorang nabi yang tidak bisa membaca? Karena Iqra ataupun membaca itu tidak selalu membaca dari buku. Tidak selalu huruf-huruf yang kita proses, ya kan, yang kita baca. Iqra itu adalah kita membaca situasi yang terjadi di sekitar kita. Iqra itu adalah kemampuan kita untuk membaca ke dalam diri sendiri, menilai apa yang salah, menilai apa yang benar, di mana kita bisa meningkatkan.
kemudian juga dari lingkungan-lingkungan kita juga harus bisa membaca dan memilah manakah di antara semua yang terjadi di sekitar kita yang harus kita serap dan kita benarkan dan kita normalisasikan, dan mana yang harus kita filter begitu ya. Dan itu sebenarnya esensi dari Iqra itu, yaitu adalah bukan membaca buku saja, apalagi uclu begitu ya, atau hanya membaca tilawah saja, tapi kemampuan kita untuk membaca dan juga kemudian untuk bermuhasabah. Kalau ada laki-laki di sini, laki-laki saya kira banyak di sini laki-laki. Laki-laki itu wajib sholat Jumat. Ya, di antara alasannya adalah karena laki-laki itu qawwamun, ya, mereka adalah pemimpin-pemimpin di dalam rumah tangga, di dalam di dalam bernegara, di dalam dunia kerja begitu. Dan sesolehah apapun seorang istri ataupun seorang wanita di dalam sebuah lingkungan akan sulit untuk mencetuskan perubahan jika laki-lakinya selalu menolak begitu. Dan itulah kenapa salah satu alasan kenapa sholat Jumat itu diwajibkan ya. Dan kenapa? Karena ada ceramah di situ yang bisa melunakkan hati seorang laki-laki ya. Tapi harus saya akui dan juga bisa diakui mungkin oleh laki-laki yang ada di forum ini, di majelis ini, sering sekali isi khutbah itu cenderung membosankan begitu ya kan. Kok topiknya itu lagi begitu ya kan. Kemudian cara penyampaiannya kok simpel sekali, konsepnya disampaikan, tapi tidak ada penjelasan yang lebih lanjut, tidak ada contoh-contohnya, dan itu membuat orang itu tidak tergugah, tidak terstimulasi. Ya, dan itulah kenapa di antara alasan kenapa ketika khutbah Jumat banyak yang tidur, atau yang lebih parah itu banyak yang lihat HP begitu ya kan. Padahal itu kita sedang dinasihati. Alasannya adalah apa? Jadi begini. Meskipun itu membosankan, masalah tidak selalu ada di khotib Jumat. Masalah tidak selalu ada di orang yang menyampaikan khutbahnya. Masalah ada di dalam diri kita yang tidak mengetahui konsep dari muhasabah. Muhasabah itu artinya refleksi. Muhasabah itu artinya kita mencerminkan, kita mencoba untuk mencari tahu posisi kita di mana saat ini, posisi hati kita, pikiran kita di mana, kemudian membandingkan dengan yang ideal begitu. Khutbah itu menjelaskan posisi ideal seorang muslim. Ceramah ini, majelis ini, forum ini yang saya sampaikan menjelaskan tentang posisi ideal kita itu harusnya di mana, begitu. Ya. Tapi posisi ideal ini hanya akan menjadi bayang-bayang saja saat kita tidak bermuhasabah, saat kita tidak refleksi, saat kita tidak mencoba mencari tahu posisi kita itu ada di mana. Sedekat apakah kita dengan posisi ideal kita? Apakah kita sedekat ini dengan posisi ideal? Apakah kita di atas posisi ideal? Apakah kita jauh dari posisi ideal? Kalau kita di atas posisi ideal, maka ceramah ini akan membosankan. Ya, karena mungkin yang dibutuhkan ceramah yang lebih maju lagi, yang lebih jauh lagi. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk mencari tahu, untuk mengidentifikasi di manakah letak posisi kita relatif terhadap posisi ideal seorang muslim, kita tidak bermuhasabah, kita tidak refleksi, dan semua yang kita dengarkan itu akan sangat mudah sekali untuk keluar. Ya. Jadi itu yang terjadi di dalam sholat Jumat. Biasanya orang sudah sholat Jumat itu sebagai bukan berniat ibadah, tapi menggugurkan kewajiban saja, atau sebagai rehat dari kerjaannya begitu ya kan, sekalian jam makan siang begitu. Sehingga banyak orang yang datang ketika qomat, ya kan, ketika qomat baru datang, khutbahnya ketinggalan, padahal di antara intinya adalah khutbahnya itu. Itu berarti apa? Berarti kita tidak menjalankan salah satu dari ajaran paling utama di dalam Islam, yaitu adalah Iqra. Ya, kenapa? Karena sekali lagi Iqra itu berarti bukan hanya kita membaca bukan hanya kita membaca teks, tapi kita membaca diri kita membaca apa yang disampaikan oleh seorang penceramah, kemudian kita membandingkannya, kita merefleksikannya. Ya. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali topik-topik yang tercover, ya. Dan Al-Quran seperti yang kita sudah bicarakan tadi merupakan hudan wa syifa, merupakan sebuah petunjuk dan juga obat begitu. Yang dimaksud dengan al-huda ini berarti adalah petunjuk yang menuntun kita untuk memilih gaya hidup ya, ataupun lifestyle kita. Ya.
Kadang-kadang begini, kenapa kita stres? Stres kita itu seringkali tidak datang dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan begitu. Saudara kita di Sumatera sana sedang tertimpa musibah begitu, semoga mereka disabarkan oleh Allah dan dihusnul khatimahkan. Mereka sedang mendapatkan cobaan. Cobaan itu bukanlah suatu hal yang mereka bisa kendalikan. Tapi saat kita melihat diri kita sekarang, begitu ya, kemudian kita stres, kita mempunyai masalah, apakah semuanya berasal dari hal-hal yang tidak bisa kendalikan begitu? Apakah kita semuanya sedang mendapatkan bencana alam atau tidak? Apakah kita semuanya stres misalnya karena hal yang tidak bisa kita kendalikan misalnya adalah kelakuan bos kita yang kita tidak sukai begitu, atau kelakuan kadang-kadang kelakuan pasangan suami ataupun istri yang kita tidak sukai begitu. Itu bisa kita kendalikan, tapi ada batasannya juga dari pengendalian tersebut. Seringkali stresnya kita itu datang dari suatu hal yang bisa kita kendalikan, tapi kita terlalu malas untuk mengendalikannya. Sekali lagi, stres itu biasanya datang lebih sering datang dari suatu hal yang bisa kita kendalikan, tapi kita terlalu malas untuk mengendalikannya. Contohnya seperti ini. Wah, ini saya seorang ibu, saya seorang bapak misalnya, punya anak sakit begitu. Harusnya dibawa ke dokter. Tapi apa? Saya bilang, hari ini capek, ya kan, gak usah diobatin dulu, saya akan pergi ke dokternya besok saja. Ketika malam hari ternyata apa? Anak saya batuknya lebih parah, demamnya lebih tinggi begitu. Di situ saya menyesal, saya stres gitu ya kan, aduh ini gimana, anak saya lagi makin kesini makin sakit begitu. Itu adalah contoh stres yang datang dari suatu hal yang bisa saya kendalikan, tapi saya malah menundanya hingga hari esok begitu. Ya, saya sedang kuliah S2 nih sekarang nih, tugas banyak sekali, ya kan, dan tipikal mahasiswa ya kan di Indonesia itu, dan juga banyak mahasiswa yang lain juga ya kan, orang yang lebih mengandalkan the power of kepepet begitu. Deadline ini 2 hari lagi atau 1 minggu lagi, masih lama saya bisa santai begitu. Giliran sudah 1 hari 2 hari lagi menjelang deadline untuk mengumpulkan tugas, ya kan kepikiran terus ya kan, aduh ini gimana? Saya belum baca, saya belum belum tahu materinya apa, saya belum menulis 1 huruf pun sama sekali. Itu adalah contoh dari suatu hal yang bisa kita kendalikan, tapi kita malah malas untuk mengendalikannya, ya kan? Akhirnya apa konsekuensinya adalah apa? Kita stres begitu. Bahkan di tahap-tahap tertentu begitu ya kan. Contoh, saya punya trauma begitu. Kemudian saya tidak tahu cara menanggulangi trauma ini seperti apa. Trauma masa kecil misalnya karena pernah dikerasi atau pernah dipukul ataupun pernah dibully begitu. Dengan akses informasi sekarang, ini contoh saya sudah dewasa sekarang, umur 20, 30, 40 tahun. Ya kan? Kemudian apa? Sudah dewasa harusnya bisa berpikir begitu ya kan, bahwasanya trauma tersebut tidak bisa hilang dengan sendirinya. Kalau masih kecil, iya, kita masih kebingungan untuk mencari tahu bagaimana cara untuk mengobati trauma tersebut. Tapi dengan akses informasi sekarang dan usia dewasa seperti sekarang, seharusnya saya tahu bahwasanya apa? Saya tidak bisa menghilangkan trauma ini sendiri. Saya harus datang ke orang-orang yang ahli, ke teman-teman yang saya percaya untuk bisa mengetahui bagaimana cara menyembuhkan traumanya. Kalau saya tidak datang ke orang-orang yang ahli, maka sama saja saya menjaga dan memelihara trauma tersebut. Kenapa? Ya karena saya tidak bertindak untuk mengobati hal tersebut. Dan inilah dalam keseharian kita. Ini biasanya berhubung dengan produktivitas kita. Produktivitas kita sebagai manusia, produktivitas kita sebagai seorang pencari nafkah, produktivitas kita sebagai individu, dan produktivitas kita sebagai seorang muslim begitu. Ya. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya fa idza faragta fansab ya. Kalau misalnya sudah kosong, maka cari kelelahan yang lain, begitu ya kan? Maka cari kecapean yang lain. Ini merupakan sebuah ayat yang menekankan tentang pentingnya produktivitas, begitu. Dan bahwasanya kalau kita tidak produktif, kalau kita sudah faragta, kalau kita sudah kosong dari sebuah pekerjaan, kemudian kita
santai-santai saja, padahal kita tahu kita punya target yang lebih jauh. Padahal kita tahu kita bisa melakukan hal yang lebih begitu ya. Kemudian yang kita lakukan malah rebahan seharian, scrolling begitu. Ya kan, kemudian kita merasa stres di sana. Dan saya yakin di sini pasti semuanya mayoritas pernah merasakan seperti itu. Seharian gak ngapa-ngapain, begitu kan? Scrolling aja begitu. Udah scrolling itu udah sampai malam sampai sore scrolling begitu kan? Itu rasanya kepala mumet banget. Kan? Rasanya kepala mumet, rasanya kita benci sama diri sendiri begitu. Kenapa hal itu terjadi? Padahal kan scrolling itu dopamine hit yang instan begitu ya. Kita ngerasa happy dan tanpa beban ketika ketika scrolling sosial media itu. Kenapa kita merasakan stres ketika scrolling seharian? Karena kita tidak menjalankan faedah faroguta konsum. Karena kita tahu bahwasanya kita bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Karena kita tahu kita bisa menjadi insan yang lebih produktif dan mengejar banyak target di hari tersebut, tapi kita malah melakukan sebaliknya. Yang kita lakukan adalah Adalah bersantai-santai, kita mencari kesenangan sesaat, ya kan? Jadi ini adalah salah satu contoh dari bagaimana kita bisa menjiwai pembelajaran di dalam Al-Quran. Yaitu Yaitu mengaitkan dengan cara kita seproduktif mungkin begitu. Kita ya berolahraga, kita yang membaca Al-Quran, kita ya melakukan tugas-tugas tidak mepet ke deadline begitu. Ya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu, faedah faroguta konsum begitu. Ya. Kemudian kita akan bicara tentang masalah ini, suatu hal yang paling banyak menyerang orang-orang dewasa, masalah rezeki ini. Masalah rezeki ini luar biasa sekali ya. Ya, setiap dari kita dipusingkan dengan masalah rezeki. Kalau ada di sini yang sultan yang kayaknya seperti konglomerat begitu ya. Tidak pusing masalah rezeki, tapi ada aja masalah yang lain begitu, ya kan. Jadi mau orang yang yang miskin menengah ke bawah atau orang yang di atas sekali begitu ya kan. Sama-sama punya masalah begitu ya. Cuma nature-nya aja beda. Nah, masalah rezeki ini. Kita itu salah satu ayat yang paling populer yang sering sekali dikutip itu adalah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa ganjarannya adalah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan dia jalan keluar. Tapi yang disukai orang-orang itu yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga memberikannya rezeki dari arah yang tidak dia kira. Begitu. Kalau kita teruskan ayatnya itu ada lagi. Orang-orang yang bertakwa itu, man yattaqillah yu'zim lahu ajra. Allah akan memperbesar ganjaran ataupun pahalanya. Dan yang terakhir adalah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah begitu. Ya kan? Syaratnya adalah apa? Syaratnya satu, simpel. Yaitu adalah yattaqillah. Asalkan kita bertakwa. Bertakwa itu berarti kita berhati-hati, kita menanamkan kesadaran bahwasanya kita itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjaga perilaku kita. Di situ Di situ ini adalah obat stres paling ampuh sebenarnya. Ya kan? Nah, makanya masalah rezeki ini ya, itu memang kemarin ketika khutbah Jumat saya masih ingat sekali. Ya, yang dibahas oleh khotib itu adalah tentang harta yang haram dan juga harta yang halal begitu. Ini penting sekali untuk kita nanti kita bahas. Harta itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya berkah begitu ya. Apa yang disebut dengan berkah? Berkah itu dalam kitab Alim Muta'alim kalau tidak salah. Saya lupa. Itu yang kita sebut dengan ziyadatul khair. Suatu hal dikatakan berkah jika itu bisa menambah kebaikan kita. Ilmu dikatakan berkah bukan ketika jumlahnya banyak. Ilmu dikatakan berkah bukan ketika dia dilegitimasi dengan adanya ijazah S1, S2, S3, bukan. Ilmu itu dikatakan berkah ketika dia bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta dikatakan berkah sama saja, konsepnya sama saja. Prinsipnya kalau tidak dikatakan berkah bukan karena banyaknya dia, bukan, tapi lebih karena sejauh mana
suatu hal tersebut bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah. Begitu. Pernikahan juga sama saja. Pernikahan dikatakan berkah bukan hanya ketika suami dan istrinya, kemudian anaknya sehat saja, bukan. Tapi sejauh mana kesehatan tersebut bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah. Begitu. Dan juga harta sama seperti itu. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram, begitu ya. Itu akan membuat kita apa? Membuat kita resah. Dan ini kebalikan dari takwa justru. Ya. Makanya ketenangan itu didapatkan bukan dari banyaknya harta, tapi didapatkan dengan cara yang yang salah, bukan. Saya pernah berada di posisi seperti itu, ya kan, punya banyak harta tapi nggak tenang. Kemudian pernah juga di posisi harta, uang kok kayaknya pas-pasan tapi nggak rasa aman, tentram seperti itu. Dan saya punya orang kenal begitu ya kan, saya tahu seseorang yang dia itu punya bisnis yang sudah sudah besar, sukses begitu ya kan. Dia sudah punya brand yang sosial medianya sudah besar juga. Kalau mengeluarkan produk, wah langsung habis begitu ya kan, terjual. Dan karena dia merasa banyak hutang yang pertama belum terbayarkan, yang kedua dia merasa hartanya itu bercampur antara yang halal dengan yang syubhat. Syubhat itu berarti tidak jelas begitu ya kan, sumbernya dari mana, apakah itu halal haram atau tidak begitu ya kan. Dan apa yang ia lakukan? Total pertama apa yang ia rasakan? Dia merasa was-was, dia merasa resah begitu. Dan rasa was-was, takut ini merupakan sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena ada orang di luar sana yang mencuri motor, yang mencuri uang, yang korupsi, tapi mereka tidak merasa bersalah, begitu. Ya kan? Tapi di sisi lain dunia ada orang-orang yang hartanya syubhat, hartanya haram, dan mereka merasa takut mereka kenapa-napa. Dan itu adalah sebuah nikmat dari Allah, begitu. Berarti Allah masih peduli sama kita. Nih, kamu tuh punya harta haram, kamu punya harta yang syubhat, ya kan, dan kamu merasa hati kamu sekarang tidak tenang, ya kan. Berarti apa? Itu Allah memberikan kita kenikmatan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh pengusaha ini? Pengusaha ini melakukan suatu hal yang yang ini beresiko, begitu ya. Dan resiko ini belum tentu bisa diambil oleh pengusaha-pengusaha lainnya. Itu apa? Dia membangkrutkan usahanya, begitu. Dia menutup usahanya, dia menutup brandnya, ya kan. Kemudian dia meriset, begitu ya kan. Dia memulai lagi dari awal, gitu. Ya. Kalau kita pikir-pikir begitu ya, karena ini penghasilan sudah 2-3 digit per bulannya, gitu ya. Tapi apa yang ia lakukan malah meriset. Meriset itu berarti apa? Berarti dia melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu, ya kan. Kemudian juga dia kalau sudah syubhat itu kan, harta syubhat berarti dikesampingkan dulu, begitu ya kan, tidak dia gunakan lagi. Ya bisa jadi dia sedekahkan dan sebagainya, saya kurang tahu seperti apa begitu. Tapi yang jelas adalah ketika dia meriset proses usahanya, otomatis kekayaannya akan berkurang secara drastis begitu. Dia terpukul mundur begitu ya kan, oleh proses tersebut kekayaan menjadi jauh lebih berkurang. Dan dia mulai dari awal dengan modal yang jauh lebih sedikit. Tapi apa yang ia rasakan saat ini adalah apa? Adalah ketika dia mulai itu, dia merasakan ketenangan yang sangat-sangat luar biasa. Dia tidak takut lagi ketika dia berdoa, misalnya doanya tidak dikabulkan begitu ya kan. Dia tidak dikhawatirkan lagi oleh hal-hal yang seperti itu. Ya, dan ini adalah yang kita sebut dengan waman yattaqillah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Di dalam surat Al-Zariyat kalau tidak salah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan ini sering sekali dibahas ayat ini. Dan di langit itu ada rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Ini salah satu hal yang harus kita jadikan konsep dalam mencari rezeki, begitu. Wafis sama rizqukum, bahwasanya rezeki kita itu sudah tertulis di mana? Di langit sana, begitu. Sekarang terserah kita bagaimana caranya untuk menurunkan rezeki tersebut, begitu. Ada yang membangun, ya katakanlah kita analogikan rezeki itu seperti tandon air yang besar, begitu ya kan, tandon air yang besar. Saat kita memulainya dengan cara yang halal, tapi juga dengan cara yang lambat misalnya, begitu ya kan, kita seakan-akan memasang pipa ke tandon tersebut, ya kan, ke toren tersebut,
kemudian kita memasang ini keran, dan kita buka kerannya yang keluar sedikit mungkin, ya kan. Tapi ada juga orang yang toron yang seperti itu, ya kan, alih-alih dia membangun membangun usaha ataupun pekerjaan yang baik gitu, yang dia lakukan adalah dia melubangi toron tersebut, ya kan, sehingga dia bisa kejatuhan air ataupun rezeki tersebut, tapi dengan cara yang salah begitu, ya. Kita melakukan seperti ini saja. Isi dari toron tersebut, volume airnya sama. Mau kita melakukan hal yang haram, itu sudah fisama rizqukum. Itu sudah menjadi rezeki yang tertulis di langit, begitu. Mau kita melakukannya dengan cara yang lambat, itu sudah menjadi fisama rizqukum. Ya. Jadi jatahnya itu sudah ada, tapi cara kita yang menariknya, cara kita yang menurunkannya, itulah yang berbeda, begitu. Nah, sekarang tugas kita sebagai muslim? Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan banyak sebenarnya. Kita bisa mencuri, bisa banget. Kita bisa membegal orang, kita bisa korupsi, ya. Gitu, ya kan? Tapi apakah itu yang kita mau? Apakah harta yang membuat kita was-was yang kita mau, begitu, ya kan? Enggak seperti itu. Ya. Pak Ustadz, kan kalau saya jualan kaki lima pakai gerobak, ya kan saya lambat begitu. Memang seperti itu kehidupan. Kehidupan memang seperti itu. Makanya kalau misalnya saya yakin di sini banyak sekali anak-anak muda begitu, ya kan. Anak-anak muda ini salah satu privilege yang sering kali kita abaikan itu adalah, dan ini saya sering sekali sampaikan kepada santri juga di pesantren saya. Salah satu privilege yang sering sekali kita abaikan itu adalah privilege untuk mencari ilmu, begitu. Kita mengira privilege itu tentang uang saja. Iya, memang uang itu adalah privilege. Tapi kemampuan kita untuk bisa sekolah, untuk kita bisa hadir di dalam majelis ini, begitu ya, itu merupakan sebuah privilege juga. Ya. Saya pernah bertemu dinasihati oleh guru saya begitu. Apakah yang disebut dengan belajar? Apakah belajar itu menghafalkan? Apakah belajar itu mendengarkan ceramah begitu ya? Apakah belajar itu ngerangkum begitu? Jawaban beliau, saya suka sekali jawaban beliau. Jawabannya adalah, seorang dikatakan belajar ketika yang ia dapatkan bisa mengubah dua hal. Yang pertama, jika bisa merubah cara dia berpikir. Yang kedua, bisa mengubah cara dia bertindak, begitu. Jadi ketika orang cara berpikirnya berubah dan cara berperilakunya berubah, saat itulah orang dikatakan belajar. Ya. Dan sekarang privilege mencari ilmu tersebut merupakan sebuah modal agar kita bisa mengubah cara kita berpikir dan juga cara kita belajar. Begitu. Ya kan? Pada akhirnya apa? Sebagaimana uang adalah modal, ilmu juga adalah modal, ya. Maka sekali-kali ya, jangan sampai ini, kalau misalnya ada yang sudah sekolahnya tinggi, jangan sampai kita merasa lebih berilmu daripada yang tidak sekolah. Jangan sampai kita merasa lebih soleh ataupun lebih suci dari mereka yang yang sekolahnya biasa-biasa saja begitu. Karena saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri banyak sekali orang-orang yang tinggal di desa, orang-orang yang tinggal di kampung begitu, ya kan. Baca Qurannya biasa-biasa saja gitu ya. Kemampuan bahasa Arab dan juga keilmuan tentang tafsir hadisnya biasa saja begitu. Tapi amal-amalannya Masya Allah. Mereka rajin sekali ke masjid. Mereka rajin sekali untuk membaca Al-Quran. Meskipun baca Al-Qurannya banyak yang belepotan begitu. Tapi secara hati begitu, ya kan. Saya yakin hati mereka bisa dikatakan lebih murni begitulah. Daripada orang-orang yang sekolah tinggi merasa berilmu kemudian mereka merasa sholat, ya. Dan kebalikannya juga berlaku begitu. Jadi orang-orang kita sebagai misalnya ada di antara kita yang pendidikannya terbatas, ya, hanya bisa ikutan majelis-majelis taklim seperti ini tapi tidak bisa menempuh jalur pendidikan yang normal begitu. Kita jangan sampai merasa kecil, merasa insecure bahwasanya kita tidak punya ilmu yang sama seperti para beliau-beliau itu yang yang berkuliah. Enggak seperti itu, ya kan. Dan inilah bentuk keadilan Allah di dunia. Bentuk keadilan Allah di dunia itu bukan berarti kita semua sama merata, bukan.
Nah, dari Asmaul Husna itu Allah itu Al-Adil. Allah itu adalah yang maha adil begitu. Ada orang yang protes seperti ini. Kalau misalnya Allah maha adil, kenapa nggak semua orang di dunia ini punya harta yang sama? Kenapa ada orang yang dilahirkan dengan tubuh yang sempurna dan juga dengan tubuh yang cacat gitu? Kenapa ada orang yang cobaannya itu misalnya dari kecil sudah yatim, tapi ada juga yang cobaannya apa tidak dibelikan mobil mewah oleh bapaknya begitu? Kenapa cobaannya beda-beda padahal Allah itu maha adil begitu? Ini saya jawab. Jawabannya adalah apa? Kalau misalnya semua orang sama di dunia, semuanya kaya, semuanya ganteng, semuanya badannya sempurna, maka untuk apa ada surga? Maka untuk apa ada neraka gitu? Ya, jadi pointless kalau seperti itu penciptaan manusia itu. Ya, perbedaan-perbedaan inilah yang apa? Yang menjadikan yang menjadikan ujian bagi kita manusia. Orang kaya ada cobaannya, orang yang miskin juga ada cobaannya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa saya lupa itu. Ya, masalah rezeki tadi ya kan. Kalau misalnya semuanya itu setara, maka itu tidak akan menjadi masuk akal. Nah, kemudian apa? Keadilan Allah itu adalah apa? Adalah bukan bahwasanya semua orang punya kesempatan kuliah yang sama, enggak. Beda-beda. Ibnu Khaldun mengatakan dalam buku Muqaddimah begitu ya, bahwasanya adanya strata sosial itu merupakan sunatullah. Kan? Itu adalah sunatullah. Ya, ketika semua orang kaya dan tidak ada yang miskin misalnya, ketika semua orang kaya gitu ya, semua orang punya jumlah uang yang sama, inflasi yang akan terjadi dan itu akan melahirkan orang-orang miskin yang baru begitu. Ujung-ujungnya roda kehidupan akan terus berputar karena itulah dunia, darul bala ataupun tempat untuk ujian. Ya, begitulah yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Tapi keadilan itu adalah apa? Bukan peluang sama untuk menjadi sukses dalam berbisnis, bukan peluang yang sama untuk menjadi sukses dalam dalam kuliah, bukan. Tapi yang disebut dengan al-adal ataupun kesetaraan dalam peluang itu adalah bahwasanya setiap orang itu memiliki peluang yang sama untuk masuk ke dalam surga. Itu. Orang yang kaya punya peluang masuk surga atau tidak? Oh, punya. Ya kan, ekstra malah. Kenapa? Karena mereka memiliki harta untuk bersedekah. Begitu. Tapi juga mereka bisa jadi masuk neraka. Kenapa? Karena tidak menzakatkan hartanya. Begitu kan? Karena hartanya dikumpulkan, dimakan oleh diri sendiri dan hisabnya lama nanti mungkin seperti itu. Orang yang miskin apakah bisa masuk surga? Bisa. Dan apakah bisa sholat? Bisa. Orang yang tubuhnya sempurna, yang tubuhnya tidak sempurna, semua dari kita ya kan memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga. Kenapa? Karena ternyata modal untuk masuk surga ataupun modal untuk melakukan ritual amalan beribadah itu tidak serumit yang kita bayangkan, dan disitulah kesetaraan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Jadi kita kalau misalnya contoh melihat sudahlah, saya kira kita sudah dewasa semuanya begitu ya kan, melihat ada yang kaya begitu ya kan, tawadukan hati kita, ya, kita hendakkan hendakkan hati kita begitu kan. Karena kekayaan itu bukan segalanya, bahwasanya ketika nanti yang dilihat di akhirat itu bukan kekayaan kita begitu ya. Bayangkan kita meninggal kapan lah, di antara kita akan ada yang meninggal lebih dulu begitu ya kan, dengan hari kiamat nanti sangkakala begitu ya kan ditiup, kemudian kita dibangkitkan dari tempat kita meninggal begitu. Kita visualisasikan saja dalam kepala ya, kita bangkit dari kubur kita. Kemudian nanti kita melihat kanan kiri begitu ya. Siapa yang misalnya kita dikuburkan di samping pasangan kita begitu. Apakah dan ini ketika kita dikubur gitu ya, kita belum tentu bisa melihat pasangan ataupun keluarga kita begitu. Saat kita dibangkitkan, kemudian kita melihat kanan kita, di sebelah kiri kita itu ada pasangan kita. Apa yang akan kita lakukan saat itu? Apakah kita akan memeluknya? Ya kan, udah lama gak ketemu begitu ya kan, reunian gitu kan ya, akhirnya ya kan, Masya Allah tabarakallah begitu. Nah, kita tidak akan seperti itu, kita gak akan seperti itu. Di hari akhir nanti, siapapun yang ada di samping kita, orang yang paling kita sayangi, orang yang paling dekat begitu, kita tidak akan peduli. Itu adalah hari di mana la yanfa'u malun wala banun. Anak kita, koneksi kita, network kita, ya kan,
circle-circle kita, mereka tidak akan peduli dengan kita. Harta-harta kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Dan saat kita bangkit, orang-orang bangkit, mereka akan bangkit dengan rasa takut, rasa was-was gitu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya itu adalah adalah end game begitu ya kan. Tidak ada jalan kembali dari sana. Gitu. Kemudian kita digiring ke padang mahsyar. Ada yang mengatakan 50.000 tahun kita di padang mahsyar dengan Dengan matahari yang jaraknya sangat dekat sekali dengan kepala kita. Kita berkeringat dan saking berkeringatnya banyak orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Gitu. Makanya ada hadis yang sab'atun yadhilluhumullah yaumil qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh illa dhilluh, saya lupa redaksinya. Yaitu adalah ada 7 golongan orang-orang yang ketika di hari kiamat nanti mendapatkan naungan dari Allah, di mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan tersebut begitu. Dan yang dimaksud itu adalah naungan ketika di padang mahsyar ini, di mana semua orang kepanasan begitu ya kan. Ini ada orang-orang yang VIP, kan, kemudian dikumpulkan, diteduhkan begitu ya kan. Dan orang-orang lama sekali menunggu saat itu. Kenapa hisab gak mulai-mulai? Kenapa hisab gak mulai-mulai begitu? Kita kepanasan ya kan. Nah, akhirnya orang-orang minta ke Nabi Adam, ayo kita mulai hisabnya. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa mulai hisabnya. Kemudian ke Nabi Idris tidak bisa, Nabi Idris tidak bisa. Sampai ke Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu ya kan, ya Allah Muhammad, ayo kita mulai hisabnya. Barulah kata Nabi adalah anallahu begitu ya kan, saya adalah orang yang bisa meminta Allah untuk memulai hisab. Akhirnya dimulailah saat itu hisab kita. Dan hisab itu cepat sekali. Hisab itu kesalahan-kesalahan kita lah ya Rabbana. Ya. Tapi ada juga satu yang harus kita ini. Ada orang yang memang tidak dihisab, orang-orang muslim ya, yang tidak dihisab 70.000-an begitu. Tapi kita bayangkan harus soleh apa ya kan, para sahabat dan sebagainya begitulah mereka. Tapi ada juga orang yang kita bayangkan saja, kita dalam kesendirian kita saat ini selama di dunia kita banyak dosa yang orang tidak tahu, naudzubillah. Kemudian kesalahan-kesalahan tersebut dihisab dan ditampilkan di depan semua manusia. Kesalahan-kesalahan kita saat kita menyendiri ya kan ditunjukkan kepada kita, kepada keluarga-keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang menghormati kita gitu. Apakah itu tidak menakutkan coba? Itu semuanya digambarkan secara detail dalam Al-Quran. Itu adalah hari di mana orang-orang saling menyalahkan. Meskipun semua orang saling menyalahkan, tapi setiap saling menyalahkan, tapi semuanya akan dihakimi salah begitu. Ya kan, semua orang tidak akan mengaku bahwa dirinya itu salah begitu. Tapi ada orang-orang yang ketika dia menghisab, mereka akan dihisab sendirian, tidak di depan umat manusia yang lain gitu. Ya, dan salah satunya adalah adalah orang-orang yang mengetahui aib orang lain tapi memilih untuk tidak menceritakannya. Ya. Makanya ini saya ngeliat di sosial media itu ya, banyak banget orang yang dulu ini saya pernah ada momennya gitu ya kan, orang-orang suka bikin kayak menormalisasikan dan mengkomedikan gibah begitu ya kan, POV gitu ya kan, ke restoran sama circle tapi gak ada yang gibah. Akhirnya kayak saling tatap satu sama lain gitu ya kan, kayak gak ada kerjaan begitu ya kan, atau misalnya ngegibahin tetangga ya kan, mulutnya itu bergerak seperti itu begitulah ya kan. Betapa asiknya misalnya, gibah itu asik ya gitu ya kan. Tapi ternyata saat kita menghindari keasikan gibah tersebut, saat kita menghindari gibah yang dinormalisasi tersebut, ternyata ganjarannya oleh Allah itu luar biasa sekali. Itu ketika dia menghisab nanti, kita akan dihisab sendirian tanpa dilihat oleh orang lain. Itu salah satu golongan salah satu kriterianya, yaitu orang yang mengetahui aib orang lain tapi tidak tidak menggibahkannya. Makanya biasanya kan yang gibah itu
perempuan. Kalau perempuan memang seperti itu, dikit-dikit digibahin, hal kecil digibahin. Laki-laki juga sama saja. Meskipun tidak dikit-dikit gibah ya, tapi sekalinya gibah itu suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang berat, dan itu pasti menyakitkan, begitu. Ya. Oh, ini berapa menit lagi ini? Oke. Dan ketika di hari akhir nanti, ya ini mungkin apa namanya yang terakhir ini. Ada suatu hadis ya kan, yu'ta yaumil qiyamati yu'ta bi asyaddin nasi bu'san. Ya, ketika hari kiamat itu ada orang yang apa namanya? Ada ini orang yang paling menderita saat di dunia, begitu. Ada dua nanti. Yang pertama adalah dalam hadis yang sahih. Yang pertama adalah orang paling sengsara hidupnya di dunia, begitu. Ini sebagai percontohan, Allah datangkan dia ketika hari kiamat nanti, kemudian orang paling sengsara ini dicelupkan sedikit gitu ya kan, dicelupkan ke kenikmatan surga begitu ya kan, cepat begitu. Kemudian Allah nanya ke dia, ke orang ini yang paling sengsara di dunia ini, hal ra'aita bu'san qattu. Artinya apa? Setelah kamu dicelupkan tadi kepada nikmat akhirat, nikmat surga, kamu ngerasa di dunia itu sengsara atau enggak? Atau orang ini apa? Enggak. Meskipun seorang paling sengsara, setelah saya ngerasa feel nikmat surga begitu ya, saya nggak ngerasa menderita ketika di dunia begitu. Yang kedua, sebaliknya, orang yang paling sejahtera di dunia, kemudian apa? Dicelupkan kepada ya secelup dari azab neraka begitu. Kan? Kemudian ditanyakan kepada dia, haro'aita na'iman qattu. Apakah kamu merasa kenikmatan kamu itu sebagai kenikmatan atau bukan? Setelah kamu dicelupkan ke dalam setetes azab neraka. Kata dia apa? Enggak. Saya enggak melihat itu sebagai kenikmatan begitu. Ya. Jadi itulah kenapa begini. Kalau misalnya di barat itu sekarang ada yang namanya euthanasia. Euthanasia itu praktek bunuh diri tapi secara sukarela begitu. Praktek bunuh diri secara sukarela. Dengan cara apa? Dengan cara menyuntikan obat-obatan tertentu begitu ya kan, dan itu akan membuatnya mati secara perlahan. Itu euthanasia begitu. Biasanya alasannya apa? Karena penyakit begitu kan, karena udah terlalu sakit, udah terlalu lama, akhirnya apa? Yang seperti itu. Bahkan yang koma juga sama, ada yang kayak gitu. Yang koma sudah bertahun-tahun, kemudian berdasarkan keputusan keluarganya akhirnya dipakai itu ya kan, bius mati begitu bahasanya. Di dalam Islam tidak boleh sama sekali, sesengsara apapun kehidupan kita, sesengsara apapun penyakit yang kita alami, yang kita hadapi begitu kan, sama sekali tidak boleh kita udah putus asa, apalagi sampai melakukan bunuh diri begitu. Kenapa? Karena sebagaimana nikmat itu adalah ujian, kita harus percaya bahwa ujian itu adalah nikmat. Saya ulangi sekali lagi. Sebagaimana kenikmatan itu adalah ujian, kita harus percaya bahwasanya ujian itu adalah kenikmatan. Gitu. Di dalam hadis yang lain disebutkan apa? Orang-orang ketika di akhirat nanti, ketika di yaumul hisab nanti, mereka bilang apa? Kalau saya tahu bahwasanya kesengsaraan di dunia itu akan mengakibatkan nikmat sebanyak itu, maka saya rela kembali ke dunia, kemudian saya sengsara di dunia. Bahkan tidak apa-apa jika bagian tubuh saya dipotong-potong. Itu itu adalah pengakuan orang ketika di akhirat saat mengetahui ternyata sengsara di dunia itu memiliki memiliki potensi nikmat di akhirat begitu. Ya kan? Ya, maka persepsi kita tentang berita, tentang penyakit yang kita alami, tentang cobaan yang kita hadapi itu harus berubah begitu. Ya. Mau nggak sih kita tukeran harta dengan siapa sih? Dengan katakanlah dengan Raffi Ahmad begitu, atau yang punya orang terkaya Indonesia siapa, yang punya Indofood atau siapa? Mau nggak sih kita tukeran harta? Pasti kita mau begitu, ya kan? Tapi kita harus ingat bahwasanya ya kan, derita itu berarti apa? Derita itu adalah sebuah nikmat yang nanti akan kita lihat ganjarannya ketika di akhirat nanti begitu. Nah,
Ya, itu sebenarnya saya masih banyak yang apa namanya bisa saya sampaikan. Di outline saya masih banyak sekali ya. Karena kebetulan tadi apa saya nggak pakai outline, saya hanya apa namanya dari yang ada di kepala saja. Dan saya kira waktunya sudah ini ya, sudah habis begitu. Harapan saya adalah meskipun ini topiknya tidak tentang Al-Quran saja begitu ya kan, tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang perlu kita yang perlu kita apa ya review ya, kita tinjau ulang, kita merojaah sedikit. Yang pertama adalah seseorang itu dikatakan belajar ketika dia bisa mengubah cara berpikirnya dan juga cara dia berperilaku. Kemudian yang dikatakan ikro ataupun membaca itu bukan hanya membaca bukan hanya membaca teks buku saja, bukan, tapi cara kita membaca situasi, cara kita membaca masyarakat, lingkungan kita, dan juga cara kita membaca diri kita sendiri. Kemudian saya juga ingin mengingatkan sedikit tentang apanya muhasabah. Muhasabah itu berarti kita membandingkan antara kehidupan yang ideal dengan kehidupan kita saat ini, ya kan. Kemudian kita berusaha untuk memantaskan diri seperti itu. Kemudian juga bertakwa kepada Allah untuk masalah rezeki yang halal terutama, dan jangan takut untuk meriset kehidupan kita kalau kita memang sudah merasa banyak di dalam kehidupan kita hal-hal syubhat yang membuat kita tidak betah begitu ya. Kemudian juga kita harus menggeser persepsi kita tentang berita begitu ya kan, bahwasanya sebagaimana nikmat itu adalah ujian ya, maka ujian, derita, kesengsaraan kita itu juga adalah nikmat. Sehingga bagi orang yang beriman, yang imannya utuh, itu tidak ada kata menyerah ya kan, apalagi sambil merenggut, apalagi sampai merenggut nyawa sendiri gitu. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing kembali. Ya, jazakumullah. Saya akan kembalikan kepada moderator ya. Silahkan. Baik, Masya Allah sekali. Terima kasih Ustadz Alfi Bechari untuk penyampaian materinya yang sangat luar biasa dan insightful sekali. Ini di komen juga pada komen ya. Syukran Ustadz atas ilmunya. Boleh teman-teman kalau misal mau komen-komen atau kasih reaksi, dipersilahkan. Sambil kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada tanya jawab ya. Untuk tanya jawab, saya persilahkan untuk 3 orang dulu untuk raise hand. Nanti jika ada waktu lebih, nanti bisa dilanjut lagi. Boleh untuk 2 orang terlebih dahulu. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Baik. Yang pertama, ini udah ada 3 ya. Yang pertama ada Kak Zikra Atila. Lalu yang kedua adalah ada Kak Kiki Ramdhani. Dan yang ketiga ada Kak Anggun Bungsu. Boleh langsung dari pertanyaan yang pertama kepada Kak Zikra Akila, dipersilahkan. Baik, makasih Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Akila dari room 1. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana cara membaca dan memahami Al-Quran secara rutin yang dapat membawa hal positif atau mungkin dapat memperkuat iman kita yang sering naik turun dan juga kualitas hidup kita masing-masing. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Zikra untuk pertanyaannya. Ustadz Alfi, apakah langsung mau dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Langsung kita tampung dulu aja biar tidak berlarut. Oke, boleh. Untuk pertanyaan pertama ditampung dulu, nanti dijawab sekaligus 3 penanya ya Ustadz ya. Langsung saja untuk penanya kedua kepada Kak Kiki Ramdhani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Begini Ustaz, saya mau tanya, gimana cara untuk menanggapi pemikiran yang overthinking?
dengan mengenai perkataan yang nyeletuk gitu. Terus suka kepikiran aja gitu, semalam entah 2 malam gitu. Pokoknya hal-hal yang sedikit nyeletuk menyakiti tapi kepikiran terus menerus gitu. Gimana cara untuk menanggapi hal yang kayak gitu supaya ringan gitu untuk diatasinya. Baik, saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Kiki Ramdhani untuk pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada Kak Anggun Bungsu. Silahkan Kak Anggun Bungsu disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anang Gunakmawati dari Lumbung. Izin bertanya. Dalam rezeki kan ketika menjalin rezeki pastinya ada yang mencari kerja dan berdagang. Nah, ketika yang sesama berdagang, bagaimana tanggapan Ustadz tentang ketika sesama penjual ini malah menjatuhkan dagangan orang lain, gitu, menjelek-jelekan dagangannya ataupun disebut seperti menjatuhkan ataupun tidak bersih, tidak higienis ataupun pakai bahan-bahan yang berbahaya. Bagaimana tanggapan Ustadz ketika sesama penjual atau sesama pedagang itu menjatuhkan nama baiknya? Syukran, jazakallah khair. Baik, terima kasih Kak Anggun. Boleh silakan Ustadz untuk dijawab. Iya. Oke. Ya, Alhamdulillah. Oke, saya akan lanjut saja. Langsung yang pertama, ini pertanyaan yang praktis ya. Bagaimana cara memahami baca Al-Quran, memahami dan baca Al-Quran secara rutin agar dapat membawa hasil positif atau mungkin dapat memperkuat iman kita dan kualitas kehidupan kita. Ini saya akan sekaligus menjawab pertanyaan ini ya, di komentar ini ada dari Jumiati ya. Dan sebenarnya sama saja jawabannya. Jawabannya akan sama begitu. Ya. Membaca Al-Quran itu akan susah membaca Al-Quran kemudian katakanlah membaca Al-Quran kemudian menambah hafalan Al-Quran atau bermurojaah akan sulit dilaksanakan saat prosesnya itu terlalu banyak stepnya. Gini, contoh. Saya tinggal di dalam sebuah kamar, begitu ya kan. Contohnya, di kamar saya ada TV, kemudian ada komputer, begitu. Di kamar saya tidak ada buku, di kamar saya tidak ada Al-Quran, begitu. Setiap saya mau tidur, saya melihat TV dan komputer. Setiap saya bangun tidur, di depan saya ada komputer, di samping saya ada televisi, begitu. Dan ada HP, begitu ya kan. Otak kita, begitu ya kan, akan refleks untuk mengakses hal-hal yang ada di dekat kita. Kalau di dekat kita ada HP, maka HP lah, handphone lah yang akan kita ambil, kemudian kita akan menghabiskan waktu di sana. Kalau di samping kita itu ada katakanlah remote TV, begitu, kita akan menyalakan TV, kemudian kita akan terjebak di sana selama beberapa jam, begitu. Cara praktis paling mudah ya kan. Kalau cara non praktisnya adalah kita tingkatkan keimanan, begitu. Ya kan? Kita tingkatkan keimanan. Tapi cara praktis yang paling mudah adalah di kamar kita taruhlah Quran di tempat yang paling mudah untuk diakses. Begitu. Kalau ada Al-Quran dan HP, kita akan cenderung untuk mengambil handphone. Kenapa? Karena handphone itu akan menghibur dengan cepat, begitu. Al-Quran juga akan menghibur kita dan akan menenangkan hati kita, tapi kita butuh proses, begitu ya, untuk sampai merasa tenang. Kalau handphone enggak, kita akan merasa tidak punya tanggung jawab dan tidak punya rasa bersalah di momen kita membuka 1 video, 2 video, begitu ya. Cepat sekali, begitu. Berbeda dengan Al-Quran. Dan itulah kenapa. Kalau misalnya kita tinggal di kamar sendiri, hal yang terbaik adalah kita matikan handphone. Ya, sebelum tidur, kemudian kalau bisa kita taruh handphonenya di luar. Kalau di kos-kosan atau kontrakan mungkin tidak bisa begitu, tapi kita sudah matikan itu dulu,
begitu ya kan. Kemudian kita taruh Al-Quran di tempat yang sangat mudah untuk dijangkau, begitu ya kan. Sama saja dengan laki-laki contoh ya kan ya, atau siapapun di sini yang ingin memiliki kebiasaan untuk sholat tahajud, begitu ya kan. Pasang alarm dari jam, udah di jam 3, 3 lebih 5, 3 lebih 10 ya kan. Dari jam 3 sampai jam 4 itu sudah apa namanya, ada 20 alarm, tapi ketika bangun sedikit begitu ya kan, males gitu ya kan. Tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah menjadikan proses untuk bertahajud ini semudah mungkin dan semenyenangkan mungkin, begitu. Sebagai contoh, begitu ya kan, apa yang harus kita lakukan sebelum tidur jika kita ingin melakukan tahajud? Pertama apa? Jelas kita harus pasang alarm dulu, begitu ya kan. Dan kalau misalnya bisa setengah jam atau 1 jam sebelum tidur itu, begitu ya kan, kita kalau misalnya bisa pakai alarm yang jam ya, bukan yang HP. Nah, kalau misalnya alarmnya pakai yang jam, ketika kita tidur, HP dalam keadaan mati, begitu. Jadi jangan sampai kita tidur, kita ketiduran ketika main HP. Nah itu beda, itu susah sekali itu. Bisa jadi sulit untuk bisa bangun tahajud itu. Ya kan? Jadi kita tidur dengan sengaja, HP kita matikan dengan sengaja, begitu ya kan. Kemudian kita niat dalam hati, oke, kita akan melakukan tahajud besok. Kemudian yang kedua adalah adalah kita yang akan saya lakukan misalnya adalah saya akan menggantungkan baju buat tahajud itu di tempat yang terlihat ya kan, saya di depan lemari bukan di dalamnya, begitu ya kan, terlihat begitu ya kan. Kemudian setelah itu baju agar ini menyenangkan, begitu ya kan, baju yang saya siapkan untuk tahajud itu adalah baju yang paling bersih dan baju yang wangi, begitu. Jadi misalnya disemprotkan parfum, begitu ya kan. Kenapa? Supaya jadi kalau misalnya kita wangi, begitu ya kan, karena parfum itu adalah bentuk kita katakanlah self love, gitu ya kan. Kita suka kalau baju kita wangi, kalau tubuh kita wangi, begitu ya kan. Nah, dengan cara menjadikan tahajud itu semudah mungkin, begitu ya kan, maka kita akan lebih mudah untuk bisa melakukan tahajud. Itu prosesnya jauh lebih gampang daripada ketika baju buat tahajudnya bau, gitu ya kan, baju koko yang mau dipakai tahajud bau, sarungnya juga bau, gitu ya kan, sudah bau ditaruh di lemari yang acak-acakan lagi, gitu. Itu makin males saja kita buat bertahajud, begitu kan. Dan itulah kenapa solusi yang paling praktis adalah dengan cara menjadikan hal-hal yang kita ingin lakukan itu mudah diakses, ya kan. Dan yang kedua adalah dengan cara meminimalisir distraksi. Distraksi itu ya jelas adalah handphone, gitu ya kan. Kalau handphone mati, kita jangan nyalakan. Kalau handphone mati, kita ngapain? Kita ngelamun, kita bingung mau ngapain, bener kan? Bahasa Sundanya ngahulang kita itu, ya kan. Saya mau ngapain ya? Saya gak terhibur, saya bosan. Dan ini adalah bosan yang penting. Ini adalah bosan yang harus kita cari. Kenapa? Karena saat kita ngerasa bosan akibat tidak bisa mengakses handphone, begitu ya kan, di situ otak kita akan mencari stimulasi lain, akan cari stimulus lain. Stimulus yang bisa kita lakukan di saat itu adalah adalah hal-hal yang produktif, begitu. Di antaranya adalah Al-Quran. Otak kita diem dan otak kita mencari kesibukan. Karena tidak bisa disibukkan dengan handphone dan juga konten-konten bahasanya brain rot, gitu ya kan. Maka kesibukan yang bisa kita cari adalah adalah dengan cara membaca Al-Quran. Itu sangat mungkin sekali, begitu ya kan, distraksi diminimalisir ya. Kemudian juga kalau misalnya membawa hal positif dan dapat memperkuat iman, itu membaca saja kurang cukup, begitu ya kan. Seperti yang saya bicarakan tadi ya kan, membaca saja tidak cukup ya, tapi setelah membaca pahalanya sudah kita kantongin, gitu ya kan, pahalanya. Yang setelah itu kita bisa lakukan adalah kita bisa membaca terjemahannya. Kalau misalnya membaca terjemahannya kayak maknanya masih kurang abu-abu, maka silahkan ceramah dan sebagainya, begitu. Kalau teman-teman di sini ada yang ketika kerja atau kuliah pakai Gojek atau pakai commuting, gitu kan, pakai MRT atau itu bisa menjadikan waktu di dalam perjalanan tersebut untuk menimba ilmu, begitu ya kan. Kalau saya jujur, kalau saya ketika di mobil, saya biasanya menyetir, kemudian itu yang saya lakukan, begitu ya kan, mendengarkan hal-hal yang positif, begitu ya kan. Atau kadang-kadang juga saya suka buka Chat GPT, kemudian
saya masukkan sebuah artikel, kemudian saya berbicara dengan ChatGPT dalam mobil tersebut karena tidak ada nggak harus melihat begitu ya kan apa yang ada di artikel tersebut, dan itu adalah proses belajar yang bisa dilakukan ketika dalam perjalanan begitu ya kan, jadi bisa melakukan hal-hal tersebut begitu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, semua orang mengalami ini termasuk saya juga, gimana cara untuk menanggapi pemikiran overthinking ya kan, apalagi kalau misalnya perkataannya itu menyakiti begitu. Gimana Pak? Kondisi psikologis kita beda-beda gitu. Ada orang yang dari kecil sudah divalidasi oleh orang tuanya dan mereka memiliki benteng mental yang kuat sehingga apapun yang dikatakan orang lain pengaruhnya itu hanya kecil begitu. Tapi ada juga orang yang tidak mendapatkan validasi dari orang tuanya sehingga mereka cenderung untuk membenarkan apa yang dikatakan tentang mereka oleh orang lain meskipun mereka tahu bahwasanya itu tidak benar. Maka ini sangat penting sekali untuk membedakan antara kebenaran dan juga apa yang sekedar perkataan begitu, ya kan? Contoh kayak gini, ada orang misalnya gitu ya kan, dulu nih saya pernah nih, ketika pertama kali bisa mengendarai motor dan mobil gitu ya, dan istri saya juga sama sekarang baru bisa mengendarai mobil begitu, ketika lagi di jalan, tiba-tiba ada yang ngelakson gitu ya kan, pang gitu ya. Jujur, ketika saya baru pertama kali bisa motor itu, kalau ada yang ngelakson itu saya langsung down gitu ya kan, saya langsung ngerasa overthinking. Aduh, saya salah nih. Gimana kalau orang tersebut ngejar saya? Gimana kalau misalnya orang-orang pada ngeliatin saya begitu, ya kan? Tapi setelah lama-lama begitu ya kan, klakson itu hanyalah klakson. Klakson itu hanyalah luapan emosional sesaat yang tidak ada konsekuensinya begitu, ya kan? Dan kita juga harus bisa membedakan antara apa yang memang hanya luapan kata saja dan juga apa yang memang kebenaran begitu, ya kan? Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan ya kan bahwasanya ada orang-orang yang ketika disebutkan hal-hal bodoh kepada mereka, padahal itu tidak benar ya kan, apa yang mereka bilang, salam itu artinya apa? Tinggalkan saja ya kan, gak usah ditanggapi dengan serius. Tidak semua hal itu harus ditanggapi begitu ya kan. Maka kalau misalnya kita sering menemukan hal yang seperti itu, seharusnya kita menjadi terbiasa dan mental kita menjadi terbentuk ya kan, seharusnya memang seperti itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang memang kebenaran dan mana yang memang hanya luapan emosional saja. Dan juga suatu hal yang menyakiti, kita dicaci oleh orang lain ataupun kita disindir sama orang lain begitu ya, kemudian kepikiran ketika malam-malam begitu ya kan, yang harus kita sadari adalah bahwasanya orang yang nyindir kita itu tidak sedang memikirkan kita begitu ya kan. Dia juga saat itu sekarang sedang disibukkan dengan pikirannya masing-masing. Dia nyindir kita jam 12 bukan berarti dari jam 12 sampai jam 12 siang sampai jam 12 malam dia mikirin kita terus, enggak seperti itu. Kemudian aduh, dia pasti mikirin saya dan mencaci maki saya selama 12 jam di dalam hatinya. Enggak seperti itu begitu ya kan. Yang namanya overthinking biasanya hanya overthinking saja ya kan. Overthinking itu lebih besar di kepala daripada di dalam kenyataan begitu ya. Makanya dalam filter secara religius, filternya adalah keimanan gitu ya kan. Filternya adalah keimanan. Kemudian sesama penjual menjatuhkan dan menggagalkan orang lain ya kan, apa hukumnya gitu ya, ataupun bagaimana cara menanggapi ketika sesama orang yang berbisnis menjatuhkan dan menggagalkan satu sama lain begitu ya. Yang pertama adalah jelas sekali ya kan, orang yang menjatuhkan, menyebarkan hoax tentang orang lain itu dosa begitu ya kan, tidak ada ikhtilaf di sini ya. Apalagi menjatuhkan reputasinya, misalnya di sana pakai bakso tikus misalnya gitu ya kan, fitnah misalnya, Pak jangan beli di sana ya kan, kenapa di sana mah si bapak tukang baksonya suka ketahuan selingkuh gitu ya kan, seperti itu. Atau yang lain menggagalkan transaksi orang lain dengan sengaja juga bisa gitu ya kan, sudah mau transaksi tapi malah digagalkan gitu ya. Ini adalah termasuk ya kan dosa-dosa yang Allah sangat tidak sukai.
hanya karena mereka melaksanakan hal seperti itu bukan berarti kita sebagai penjual yang dijatuhkan boleh juga melakukan hal seperti itu. Ya kan? Apa yang kita lakukan? Kita bisa diam saja atau kita bisa apa? Melakukan klarifikasi begitu. Ya kan dia menjatuhkan saya menjatuhkan dia, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kalau kita mikir kayak gitu berarti apa? Ini ada ketika pemilu misalnya lagi kampanye, ini pakai cara kotor nih, pakai cara nyogok ya kan, pakai cara hoax gitu ya kan. Kemudian ada yang muslim. Yang muslim juga berarti yang muslim boleh dong pakai hoax juga, boleh dong nyogok juga, boleh dong pakai janji palsu dan berbohong juga. Kita sebagai rakyat kan nggak mau gitu ya kan punya pemimpin muslim yang ketika kampanye seperti itu. Maka kita sebagai pedagang juga harus punya prinsip yang sama begitu. Kalau misalnya ketika ada yang kita menemukan kita disudutkan dan juga dipojokkan oleh orang lain begitu ya kan, kita jangan sampai memojokkan orang tersebut. Kalau kayak gitu kita sama saja dong dengan orang tersebut. Kayak kualitas keimanan kita sama-sama bobroknya seperti itu. Ya, karena itu adalah bagian dari ghibah, ya kan, gosip, fitnah, ya kan, penipuan, adu domba. Ya, dan secara langsung secara tidak langsung itu adalah proses untuk memakan harta orang lain secara haram, secara batil. Kenapa? Karena kita berusaha dalam tanda kutip ya mencuri harta orang lain, ya kan? Ya itu adalah orang mau beli ke dia tapi ditarik semuanya konsumennya ke kita ya, dengan cara menipu begitu ya. Maka ketika seperti itu fokus pada dagangan sendiri, fokus pada kualitasnya, bersaing ya kan dengan adil, dengan amanah, dengan jujur ya kan. Dan yang namanya kita orang beriman, sekali lagi saya sebutkan tadi ayatnya, wafis sama rizqukum wa ma tu'adun, bahwasanya rezeki itu sudah diatur. Ya kan, bahwasanya rezeki itu sudah ada yang ngatur, rezeki kita sudah ada jalannya, kita sudah berikhtiar. Ya lebih baik mendapatkan rezeki yang halal daripada banyak, kemudian kita resah sholat jadi nggak khusyuk, baca Al-Quran jadi malas, itu tanda kita nggak berkah itu. Ya. Oke, saya kira pertanyaan banyak sekali, tapi bagaimana ini moderator? Apakah dilanjutkan? Ini masih ada satu pertanyaan di kolom komentar. Apakah Ustadz masih bersedia untuk menjawab mumpung masih ada waktu? Ya boleh. Oke, saya izin membacakan ya. Untuk pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengamalkan ilmu pada kehidupan sehari-hari tanpa overthinking tentang anggapan orang lain di sekitar Syukron Ustadz. Ini pertanyaannya hampir mirip seperti yang tadi ya Ustadz. Ini dari Kak Gina. Oke, saya akan mulai dulu dengan statement yang satu statement yaitu ada satu arogansi kita, ada satu kesombongan yang kita jaga. Yaitu adalah Yaitu adalah kita ngira kita bisa berubah jadi baik tanpa ada dukungan dari lingkungan, gitu. Ya. Maksudnya apa? Circle tetap sama, ya kan? Pergaulan tetap sama, habit tetap sama, tapi keyakinan dalam hati kayaknya saya bisa berubah deh tanpa harus mengubah hal-hal yang lainnya, begitu. Padahal kenapa? Seringkali kita mempunyai pilihan untuk untuk membentuk lingkungan yang baik dengan cara paling simpel seperti dengan bergabung ke dalam majelis dan komunitas sahabat fisabilillah seperti ini, ya kan? Itu adalah cara kecil, ya kan, di mana kita bisa menemukan kenyamanan. Islam itu kita di sini adalah negara yang mayoritas, memang, ya kan. Tapi dalam prakteknya banyak sekali yang tidak seperti itu, betul kan? Ya kan? Merapat ke masjid, ke majelis taklim begitu ya kan. Kita berusaha untuk mencari safe space ataupun semacam ruang aman agar kita bisa mengekspresikan kesolihan kita, agar kita bisa mengekspresikan ibadah-ibadah kita tanpa kita merasa harus dijudge begitu ya kan. Nah, saat kita memiliki opsi untuk keluar dari lingkungan sekarang ataupun menemukan komunitas meskipun itu sifatnya online, maka itu adalah step pertama yang harus kita
apa namanya lakukan, itu adalah apa? Mencari tempat ataupun orang-orang di mana kebaikan kita itu dianggap normal, begitu. Ya. Nah, kemudian apa? Dan kadang-kadang juga apa namanya tantangannya adalah apa? Ini kan overthinking lagi ya, begitu ya kan. Sekali lagi gitu ya kan, overthinking itu adalah apa yang terjadi di kepala kita tapi bukan terjadi di realita. Begitu ya kan. Besok coba datang ke Alfamart, ke Indomaret gitu kan. Ambil keranjangnya, keranjang belanja. Ya. Coba tantang diri sendiri aja kayak gitu ya kan. Kemudian apa? Kemudian coba untuk ambil semua susu, apa ya, katakanlah semua susu full cream warna putih, ultra milk gitu ya kan, yang warna putih yang ada di keranjang semuanya masukin ke dalam, yang ada di etalase masukin semuanya ke keranjang, begitu. Coba aja besok seperti itu. Kita pasti malu. Kita pasti malu, ngapain, betul kan? Overthinking kita akan mengarahkan kita untuk berpikir, oh pasti orang-orang ngeliatin saya. Pasti orang-orang heran dengan apa yang saya lakukan. Begitu. Pasti orang-orang akan ngejudge saya. Dalam pikiran mereka pasti, ini orang ngapain sih beli susu banyak banget. Gitu. Padahal kalau kita jadi orang lain, kalau kita ngelihat orang lain kayak gitu, kita mikirnya apa coba? Ah emang lagi butuh susu gitu kan? Atau bahkan kita nggak peduli sama sekali. Paling itu yang akan kita rasakan. Ya kan? Contoh yang lain, saya pernah pengalaman nih ya kan. Saya pernah datang mau olahraga ke gym gitu ya kan. Dari rumah pakai mobil ke tempat gymnya. Sampai tempat gym, ternyata saya nggak bawa sepatu gitu. Saya cuma pakai sendal, biasanya kan sepatu di apa namanya di kantong terpisah. Saya cuma pakai sendal doang. Aduh saya bingung di sana gitu kan. Astagfirullahaladzim, ini gimana? Saya udah jauh-jauh dari rumah ke sini. Sedangkan sepatu saya nggak dibawa, gitu kan? Apa balik lagi aja ya? Tapi kan nanggung kalau saya balik lagi. Aduh gimana? Kalau saya pakai sendal saya malu. Gimana kalau orang lain ngeliatin saya? Terus orang lain mikir, ini orang niat gak sih olahraga gitu ya kan? Masa pakai ini pakai sendal datang ke gym lah? Atau kita pakai sepatu semuanya? Terus saya dilema di situ ya kan? Akhirnya apa? Nah, kan saya bilang, bodo amat apa yang dipikirkan orang lain. Kemudian saya masuk ke dalam ke dalam gymnya, dan itu saya bukan pertama kali masuk ke dalam gym tersebut. Sudah bertahun-tahun di sana itu, ya kan? Atau enggak apa? Ternyata yang pakai sendal banyak banget yang pakai sendal. Dan yang pakai sendal itu bukan orang-orang yang bajunya itu baju-baju yang apa namanya, yang sederhana, enggak, itu kelihatan mereka kayak orang-orang yang memang mampu beli sepatu, tapi mereka lebih milih pakai sendal. Dan ternyata apa? Selama ini saya nggak pernah merhatiin, ternyata orang lain juga pakai sendal. Begitulah. Jadi overthinking ini memang adalah pembunuh produktivitas yang handal sekali begitu ya kan. Tapi ternyata overthinking itu kan hanya terjadi di kepala kita begitu ya kan, hanya terjadi di kepala kita saja. Kadang-kadang kita juga sama kayak gitu. Ada orang misalnya saya cowok nih lagi inilah kenapa ria ini, jangan sampai kita ria nih. Laki-laki lagi habis maghrib baca Quran di dalam masjid. Baca Quran. Ternyata lagi baca Quran kayak gitu, ada jamaah perempuan 3 orang misalnya. Pada kayak cantik-cantik masih muda gitu ya kan. Laki-laki ini ngelihat perempuan-perempuan bertiga ini, langsung baca Qurannya jadi agak keras gitu ya kan, suaranya bagus-bagusin gitu ya kan, dengan harapan akan dilihat dan dianggap sama perempuan-perempuan tersebut. Ini juga overthinking sebenarnya ya kan, dia ngira dia keren padahal biasa aja. Apa yang dipikirkan oleh perempuan tersebut? Perempuan tersebut gak mikirin apa-apa tentang laki-laki itu, Pak, iya kan? Perempuan tersebut hanya akan, itu ada laki-laki yang sedang baca Quran, udah sebatas itu aja. Apakah ada, Masya Allah, keren banget gitu ya kan, mau dong jadi jodohnya. Saya kira perempuan yang waras gak akan berpikir seperti itu ya kan. Dan perempuan pada umumnya ya kan gak akan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena itulah ya kan, itu ria, dan itu juga adalah salah satu bentuk overthinking juga begitu ya kan. Kita terlalu mikir bahwasanya orang memperhatikan kita, ternyata kenyataannya enggak seperti itu. Apalagi dalam berbuat beramal soalnya juga salah begitu. Jadi
the show must go on lah pokoknya. Apapun yang kita yakini benar, ya kan, kita bukan buat mau nyenengin orang lain, kita mau nyenengin Allah gitu ya kan, dan juga Rasulnya. Kita mau nyenengin orang tua kita, ya kan, kita mau masuk surga, bukan cuma apa namanya, kita menghindari penghakiman ataupun dijudge sama orang lain, padahal orang lain pun nggak ngejudge kita. Makanya sangat rugi dan sangat mubazir sekali kalau misalnya kita membatalkan sebuah pekerjaan karena nggak enak kalau dilihatin orang lain, padahal orang lain pun nggak ngeliatin kita, nggak peduli sama kita, dan nggak mikirin kita sama sekali. Ya, kebetul jawabannya. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Untuk selanjutnya, bentar. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang sekiranya masih ada pertanyaan, tetapi belum berkesempatan, nanti bisa DM Instagramnya Ustaz Alfi nih Ustaz ya. Karena sudah ada juga, sudah dicantumkan juga di poster ya, jadi bisa diakses. Kalau misal ada pertanyaan, nanti bisa dipersilahkan untuk menghubungi Ustaz secara pribadi. Baik, untuk acara selanjutnya, di sini kita ada doa, yang tentunya juga akan langsung dipimpin oleh Ustaz Alfi Basyari. Kepada Ustaz Alfi Basyari dipersilahkan untuk doa penutup. Kita masih berdoa bersama-sama. Allahumma inna nas'aluka bi anna alhamdu la ilaha illa anta al-mannan wa ta'ala wa ta'ala wal ikram wa qul qayyum. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka innaka kunta subhanaka. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مباركا مرحوما مباركا. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وصحة البركة. اللهم ربنا ارنا الذين كفروا حجرا اننا لا رشد ربنا الحمد لله تعالى في رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya sudah, bisa lanjut. Teman-teman, mohon maaf sekali ya, karena laptop aku ini sedikit ada kendala. Jadi kita pandu untuk dokumentasi terlebih dahulu ya. Dipersilahkan untuk operator, bisa saya hitung operator yang pakai laptop bisa dibantu untuk dokumentasi ya. Oke, baik. Mungkin yang mau on cam bisa on cam terlebih dahulu, dipersilahkan. Oke, yang mau on cam boleh on cam, saya tunggu terlebih dahulu untuk sesi dokumentasinya. Oke, berhubung kita mengajar waktu ya teman-teman, jadi langsung aja untuk operator bisa dibantu untuk screenshot ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Boleh? Sekali lagi untuk slide selanjutnya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, untuk mengakhiri sesi kajian kita pada malam hari ini, saya izin menyampaikan beberapa poin penting ya yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Alfan tentunya. Semoga bisa bermanfaat. Tadi yang saya dapatkan yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Quran itu sebenarnya dibaca tanpa pemahaman itu kita udah dapat pahala. Tetapi pengamalan Al-Quran itu sebenarnya kan tergantung dari hati kita ya. Kita nyamannya seperti apa, entah itu kita mau dari tilawah atau menghafalkannya gitu. Nah, akan tetapi melihat akses kita yang sekarang ini ya, di zaman sekarang ini kan udah banyak sekali Al-Quran yang dengan penuh terjemahan. Nah itu, kok sayang sekali gitu kalau semisal kita tidak mendalaminya gitu, mendalami makna Al-Quran tersebut. Maka langkah baiknya kita ini bisa menggunakan akal dan juga pikiran kita untuk memahami Al-Quran tersebut.
Karena apa? Karena ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kan Iqra ya. Nah, maksud dari Iqra tersebut juga bukan hanya membaca, tapi dibuat muhasabah dan juga merefleksikannya. Tujuannya apa? Yang pertama adalah sebagai petunjuk al-huda, lalu yang kedua adalah asyifa, yaitu untuk penyembuh luka hati. Nah, itu saja poin dari saya yang bisa saya tangkap dari kajian tadi. Sebenarnya banyak sekali ya, cuman akan terlalu panjang. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ustadz Alfan untuk materinya yang sangat insightful. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya.